Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bersama saya dengan Reni Norma Melasari di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Podcast kali ini merupakan peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan yang ke-26 dan Hari Ibu ke-97. Dan akan membahas topik yang sangat penting bagi perempuan, yaitu sadari, periksa payudara sendiri. Hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah, tapi manfaatnya luar biasa untuk deteksi diri kanker payudara. Mari kita bahas bersama dengan narasumbernya langsung. Telah hadir bersama kita narasumber yang inspiratif, keren, dan cantik ini dengan Dr. Ajeng Putih Sekarningrum yang merupakan Ketua Bidang Sosial Budaya di DWP RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Reni, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sobat Sehat PKRS, podcast ini disiarkan secara langsung melalui medsos Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Untuk pertanyaan yang masuk akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Yuk kita mojok. Sebenarnya dokter, untuk sadari sendiri atau periksa payudara sendiri itu apa ya dokter Nge? Oke, baik, sebelumnya izin menyapa para sahabat Instagram ya. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu hebat di seluruh dunia, utamanya di Kota Probolinggo. Alhamdulillah pagi ini bisa bergabung di Pojok PKRS RSUD Muhammad Saleh. Kita sharing-sharing santai ya terkait sadari ya tadi. Betul. Sadari. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi kita yang melakukan itu kita secara visual, jadi melihat dan kita meraba diri kita sendiri yang melakukan. Seperti itu. Oke, yang kedua, kapan kita boleh melakukan sadari dokter? Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya sadari itu idealnya dilakukan setelah siklus menstruasinya selesai, setelah menstruasi. Jadi 70 hari setelah menstruasi. Kenapa seperti itu? Karena ketika menstruasi kondisi payudara kita lebih kencang karena hormon estrogennya sedang tinggi-tingginya. Tidak efektif jika dilakukan pada saat kita sedang menstruasi. Berarti pada saat menstruasi, setelah 7 hari setelah menstruasi waktu idealnya ya. Betul. Caranya bagaimana sih dokter ya kita untuk melakukan sadari? Oke, bagus ya. Jadi sadari itu ada 3 cara yang sederhana yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan biaya apapun. Kan periksa diri sendiri ya. Nah, ada 3. Yang pertama itu ketika kita di depan cermin. Nah, di depan cermin pastinya harus melepas ini pakaian yang bagian atas ya. Pakaian kita lepas, pastikan ruangannya itu terkena cahaya yang cukup. Kita berdiri di depan cermin, posisi pertama kedua tangan di samping kanan kiri dari pinggang. Kita amati dulu, yang kita amati pertama bentuk payudara kita. Rata-rata bentuk payudara kanan dan kiri memang tidak sama, ada yang lebih besar ya. Tidak bervariasi pada setiap wanita, ada yang kanannya lebih besar, ada yang sebelah kiri yang lebih besar. Nah, kemudian diperhatikan warna payudara kita, apakah ada perubahan warna senada dengan warna kulit atau ada tanda-tanda peradangan, kemerahan seperti itu. Kemudian selain di area payudara, kita lihat juga tepinya itu apakah ada perubahan warna kulit yang tadi kemerahan dan perubahan seperti kulit jeruk. Nah, kalau seperti kulit jeruk ini paling khas pada kanker payudara atau CA mami. Jadi istilah kalau di medis itu PUD orange seperti itu ya. Dan perhatikan puting susu kita. Puting susu bukan ASI ya yang keluar, dia akan keluar cairan atau darah. Nah, itu yang harus kita perhatikan di depan cermin. Bisa posisi tangan di samping kanan kiri dari pinggang atau posisi yang kedua tangan kita kayak berkaca pinggang itu ya. Kita tengadahkan ke depan juga kita perhatikan sama. Setelah visual kita amati, lalu kita palpasi, kita raba sendiri. Kita raba, tangan kita harus sudah bersih ya, sudah harus cuci tangan dulu ya dengan air dan sabun, searah jarum jam, gantian kanan dan kiri. Ada benjolan tidak? Kalau ada benjolannya keras atau tidak? Kalau keras dia tuh melekat kuat di tempat itu atau bisa berpindah seperti itu kan. Ada yang contohnya jenis FAM yang paling banyak ya kalau kasus kelainan pada payudara, fibroadenoma mami itu ketika ditekan dia seperti pentol bakso, jadi kayak
pindah-pindah dan itu biasanya multiple, lebih dari satu seperti itu. Itu kalau di depan cermin ya. Yang kedua bisa saat mandi. Nah, kalau saat mandi itu posisi kalau bisa tangan kita, misalkan kita mau memeriksa yang kiri dulu nih, tangan yang kanan sudah dilumuri dengan sabun, jadi biar lebih licin. Terus tangan kiri yang mau, payudara kiri yang mau diperiksa tuh diposisikan di belakang kepala. Nah, kita palpasi searah jarum jam, atas ke bawah, sama yang dirasakan apakah ada benjolan atau tidak, keluar cairan dari puting susu atau tidak. Jangan lupa ya, area ketiak itu juga harus kita cek juga, karena kalau metastase atau proses penyebaran kanker itu kelenjar limfatik yang terdekat adalah ketiak. Benjolan juga bisa ditemukan di sana. Kemudian yang ketiga bisa saat kita berbaring. Nah, kalau berbaring itu jangan lupa kita ganjal dengan bantal yang tipis, jangan terlalu tinggi ya, nanti malah keasikan kalau terlalu tinggi. Atau pakai handuk yang kita lipat. Nah, posisi tangan misalkan mau memeriksa payudara kiri juga ditaruh di belakang kepala searah jarum jam, bergantian kanan dan kiri seperti itu. Monggo, paling senang yang gaya apa? Yang metode Banyak di depan gaya, cermin, ya di depan cermin atau saat mandi atau saat berbaring. Ini yang dilakukan secara mandiri ya, yang sadari tadi ya. Oke, berikutnya setelah kita melakukan pemeriksaan sadari mungkin dokter ya dari 3 hal tersebut, kemudian kita tiba-tiba menemukan seperti benjolan atau itu harus segera kita periksakan ke vaskes terdekat atau gimana dokter? Oke. Atau mungkin apa saja tanda atau bahayanya yang harus segera kita periksakan ke vaskes terdekat? Ya, ini pertanyaan bagus ya Mbak Reni. Jadi memang rata-rata kalau kita sudah melakukan, ini kan screening ya, jadi mendeteksi secara dini supaya tidak sampai terlambat. Tapi macam-macam, pola penerimaan kita tuh macam-macam. Ada pasien yang begitu tahu ada yang tidak beres nih dengan badannya, dia gercep langsung segera ingin memeriksakan diri ke vaskes. Atau ada juga yang denial tuh macam-macam. Dia nggak mau tahu kalau masa sih saya sakit ini, malah browsing kan, akhirnya browsing yang sumbernya macam-macam ya. Kalau browsing kan dari berbagai macam, semakin membuat dia takut. Ada yang seperti itu dan akhirnya jatuhnya, ini ada pasien sendiri ya di tempat saya bekerja, sampai akhirnya berobat ke alternatif yang mana dijalani sampai bertahun-tahun, datang lagi ke medis sudah kondisi stadium lanjut, sudah luka luar biasa. Nah, harapan kami di sini panjenengan semua untuk ibu-ibu hebat, ketika melakukan sadari dan diketahui ada yang tidak normal, baik bentuknya ataupun ada benjolan ya, perubahan warna, jangan ragu untuk dilanjutkan ke sadanis namanya. Jadi pemeriksaan payudara dengan klinis. Nah, klinis itu yang melakukan adalah tenaga kesehatan. Nanti bisa dengan USG payudara di rumah sakit atau mamografi seperti itu. Intinya tidak boleh takut untuk berobat lanjut ya. Oke, yang terakhir dokter sebelum kita berpindah ke pertanyaan yang ada di Instagram, mungkin ada pesan khusus dari dokter untuk masyarakat Kota Probolinggo ini, khususnya untuk para wanita. Para wanita ya, betul. jadi ada pesan khusus untuk para wanita khususnya di Kota Probolinggo. Saat ini dari Kementerian Kesehatan sudah sangat membantu sekali untuk kita semua melakukan screening kesehatan ya. Salah satunya cek kesehatan gratis, termasuk sadanis ataupun yang ini Mbak, CA kanker terbanyak kedua setelah payudara, serviks, kanker serviks. Jadi jangan ragu untuk melakukan secara mandiri, untuk sadari di rumah ketika menemukan keluhan dan menemukan sesuatu yang tidak normal dari payudara kita, jangan takut untuk memeriksakan diri ke vaskes. Vaskes 1 sudah menyediakan untuk sadanis, kemudian juga untuk usia produktif ya, kita sudah bisa melakukan pemeriksaan HPV DNA di puskesmas seperti itu. Semua temuan yang abnormal dari vaskes 1 pun kita akan rujuk ke vaskes lanjutan. Jangan takut. Terima kasih dokter. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan di Instagram dokter. Oke. Ini sebentar. Ini dari Puji 81. Bentuk payudara yang tidak normal kanan dan kiri beda apakah normal tapi benjolan tidak ada? Oh ya, ini pertanyaan bagus ya dari Mbak Puji ya. Jadi memang rata-rata perempuan payudaranya istilahnya kayak besar sebelah ya, tidak sama kanan dan kiri. Selama tidak ada benjolan, kemudian tidak ada perubahan warna, itu masih normal seperti itu. Beda lagi ketika ibu menyusui. Nah, ibu menyusui boleh nggak disadari?
Boleh, asalkan dia sudah posisi setelah menyusui, payudara sudah kosong. Kalau payudara masih penuh, terisi ASI, nggak boleh. Jadi harus pilih ketepatan waktunya. Seperti itu. Sama dengan pertanyaannya Mbak Puji ini, normal kalau tidak ditemukan benjolan, perubahan warna atau cairan dari puting susu. Seperti itu. Oke. Sudah jelas mungkin ya Mbak Puji 81 ya. Kemudian ini kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ini kenapa pemeriksaan sadari dilakukan setelah menstruasi? Oh ya, bagus ya pertanyaan yang kedua. Kenapa? Tadi sempat saya bahas di awal ya. Jadi hormon estrogen ketika wanita sedang menstruasi dia sedang tinggi-tingginya. Itu ketika kita melakukan sadari pada waktu mens, waktunya tidak tepat karena payudara lebih kencang, sehingga kita tunggu setelah kita selesai menstruasi, lebih efektif. Hormon sudah mulai turun, si estrogennya itu. Jadi lebih baik memang setelah menstruasi. Oke. Ya mungkin teman-teman di pojok PKRS ini mungkin sudah sedikit paham ya untuk melakukan sadari sejak dini. Tidak terasa dokter, mungkin ini sudah kurang lebih 45 menit kita. Kayaknya ada pertanyaan lagi. Ada lagi dokter? Ada lagi. Ya, sebentar. Oke. Ada lagi satu, jika ditemukan benjolan di payudara, apakah selalu kanker? Dari Malika Huming. Oke, kalau ada benjolan di payudara, apakah selalu kanker? Nah, bagus ya. Setiap benjolan di tubuh, apakah itu kanker? Nah, ini khususnya kita bahas yang payudara. Jadi tidak semua benjolan yang ada di payudara itu adalah kanker, macam-macam. Ada bisa kista, ya, bisa fibroadenoma mami. Jadi kanker itu ada yang jinak, ada yang ganas. Tapi untuk memastikan dia jinak atau ganas, setelah kita temukan benjolan, memang sepatutnya harus lanjut ke tahap berikutnya, ke pemeriksaan sadanis ke ahlinya, ya, bisa ke bedah atau ke bedah onkologi. Tapi lebih amannya ke bedah umum dulu aja, seperti itu. Untuk direncanakan USG atau mamografi, memastikan ini benjolannya jenis yang jinak seperti FAM atau kista pada mame, atau yang ganas kanker mame sendiri, seperti itu ya. Jadi belum tentu benjolan itu kanker, seperti itu ya. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya dokter ya. Ini dari Mbak Fitri. Di Instagram Mbak Fitri, sejak kapan sadari dilakukan, terus kemudian siapa saja yang melakukan sadari dan berapa kali sadari dilakukan? Mbak Fitri ya, sejak izin bertanya dok, sejak kapan sadari dilakukan, siapa saja yang melakukan? Oke, bagus ya pertanyaannya. Sadari itu sudah bisa dilakukan sejak dari usia 20 tahun. Dari usia 20 tahun kita sudah bisa setiap 1 bulan 1 kali. Setelah selesai menstruasi kita rutin lakukan setiap bulan. Ini yang sadari. Kalau untuk sadanis, pemeriksaan payudara klinis kepada ahlinya, idealnya itu usia 20 sampai 30 tahun itu 1 tahun 1 kali. Tapi kalau di atas itu 40 tahun ke atas sebaiknya bisa 1-2 kali rutin, seperti itu ya. Ada lagi nih kayaknya Mbak. Iya, ada lagi ini dokter. Apakah saat ada benjolan diduga kanker mame, apakah boleh menyusui? Kalau mungkin sudah ditegakkan mungkin ya dokter ya. Kalau sudah tegak kanker mame, apakah boleh menyusui atau tidak? Ini dikembalikan lagi kepada dokter yang merawat pasien tersebut. Nah, begini, kalau sudah tegak itu kan pastinya sudah mulai pengobatan. Pengobatan untuk kanker kan tergantung dari stadiumnya. Apakah kemoterapi atau kemoradioterapi atau radioterapi saja. Kalau dokter yang merawat memberikan izin untuk menyusui, disilahkan, tidak apa-apa asal tidak membahayakan kondisi kesehatan ibunya. Namun ternyata kalau misalkan tidak mendapatkan izin ya maka ya tidak bisa, seperti itu. Jadi bukan berarti ibu menyusui dengan kanker tidak boleh menyusui, mboten, tapi dikembalikan lagi kepada dokter yang merawat apakah diizinkan atau tidak sesuai dengan tahapan terapinya ya. Mungkin ini untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin sama dengan pertanyaan yang sebelumnya mungkin dokter ya. Kalau ditemukan benjolan, selanjutnya harus bagaimana? Kan sudah dijelaskan mungkin untuk untuk tata laksana lanjutannya. Ini ada lagi nih. Kalau laki-laki nih kayaknya. Maksudnya pertanyaannya kalau apakah pria laki-laki juga bisa berisiko kanker payudara? Bagus sekali pertanyaannya. Kebetulan pasien di tempat saya ada laki-laki. Beliau bapak usia 74 tahun dengan kanker mami sinistra. Bisa. Jadi kanker payudara tidak hanya pada wanita. Kalau terjadi perubahan mutasi genetik
BRCA2 terlalu cepat, maka itu menyebabkan penyebaran kanker semakin cepat. Ada, dan kasusnya memang tidak banyak perbandingannya, kalau dibandingkan wanita, laki-laki lebih sedikit, tapi ada, biasanya pada laki-laki yang merokok juga, perokok lama, kemudian ada riwayat genetik dari keluarga dengan kanker, itu juga bisa. Sebaiknya boleh nggak kalau melakukan sadari? Tidak ada salahnya, boleh, karena itu memang screening ya. Jadi screening untuk mengetahui apakah ada perubahan bentuk, warna pada payudara. Jadi laki-laki juga boleh, dan caranya sama seperti itu. Sama juga. Ya. Sepertinya pertanyaan sudah enggak. Oh ini. Oh, yang terakhir mungkin dokter membawa sendiri. Ini Mbak Niar ya. Ini Ya, saya kenal iya, ini kayaknya. Iya. Beliau Jika sering pejuang. erosi dan IVA positif, apakah berisiko kanker, Dok? Mungkin bisa, dokter? Kalau erosi ya berarti ini lebih fokus ke kanker serviks ya mungkin ya. Ya, sepertinya ya. Oke. IVA-nya positif. IVA-nya positif. Nah, ketika IVA positif ini dilanjutkan krioterapi atau dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutkan untuk dikonsulkan ke SPOG. Diikuti advis dari bidan pemeriksanya. Tergantung beliau periksa di fase 1. Kalau fase 1 yang melakukan biasanya bidan puskesmas ya. Kemudian kalau ditemukan erosi, kita lakukan krio atau pengobatan. Kemudian kita follow up, kita evaluasi, kita lanjutkan pemeriksaan di bulan berikutnya. Kalau masih tetap saja erosi, kita rujuk untuk ke dokter DSOG seperti itu, untuk ke pap smear ya, untuk yang tahapan lebih tinggi lagi ya. Seperti itu. Oke, saya tadi sempat keluar saya tadi. Mbak Ana, pertanyaannya sebentar ya. Oh, ini ada pertanyaan juga Mbak. Kira-kira butuh waktu berapa bulan masa penyembuhan? Nah, ini pertanyaannya luas. Icul, berapa bulan masa penyembuhan operasi kanker payudara pada ibu muda yang ingin memiliki anak lagi? Nah, ini jadi butuh pemeriksaan yang lebih lanjut kan dokter ya? Operasi payudara, operasi kanker payudara itu kan tergantung jenis kanker dan stadiumnya. Apakah namanya istilahnya mastektomi ya, pengambilan dari payudara itu sendiri, dan harapannya supaya tidak ada penyebaran ke jaringan sekitarnya. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, tetap harus ada evaluasi lanjutan. Jadi ketika dinyatakan misalkan stadiumnya masih di stadium awal nih, di 2A atau 2B ya, dan dinyatakan sembuh setelah mengikuti mastektomi, kemo dan sebagainya, itu tetap harus di follow up setiap tahunnya amannya, karena khawatir sel kanker bisa tumbuh lagi. Jadi tidak sama untuk masa penyembuhannya dari satu pasien dengan pasien lain, karena jenis kanker dan stadiumnya berbeda seperti itu. Ya, tadi yang Mbak Ana pertanyaannya apa ya? Saya tadi sempat keluar. Mbak Marina Sagita mungkin. Ya. Apakah saat ada benjolan di kanker mami, apakah boleh menyusui? Oh, itu tadi seperti Sudah yang tadi saya jelaskan ya, tergantung dari dokter yang merawat memberikan izin atau tidak, karena juga tergantung dari modalitas terapi yang diberikan kepada ibu menyusui dengan kanker. Yang Mbak Vi yang neurofibrom, Mbak Niar ya? Mbak Niar kayaknya ada pertanyaan membedakan kanker benjolan pada kanker dengan saya yang pejuang neurofibromatus. Jadi beda ya. Jadi memang sekitar tubuh, sekitar di dalam badan. Kalau dengan neurofibrom itu kan banyak sekali benjolan. Nah, kalau pada perabaan saat sadari itu, kalau kita melihat secara visual ada benjolan, ada, tapi bukan yang benjolan kanker. Kalau benjolan kanker itu tidak, ini Mbak, penonjolannya itu tidak sampai menonjol keluar sekali, kecuali kalau sudah stadium lanjut yang sampai ulkus, sampai luka bernanah, berdarah. Pasti sering juga pernah merawat ya di ruang Bougainville ya. Nah gitu, terus perabaannya dia lebih keras. Kalau neurofibrom itu tidak terlalu keras. Jadi pada waktu palpasi kita harus gentle, jangan terlalu kuat sampai kesakitan, tapi harus gentle seperti itu. Oke. Ya. Semangat Mbak Niar. Semangat. Sepertinya ini pesertanya ini semangat sekali untuk bertanya dokter. Waduh ya, seneng ya, karena memang dua masalah sensitif ini, payudara dan leher rahim ya, itu betul. Adalah aset wanita yang harus dijaga betul ya. Dan rata-rata pasien datang kondisi terlambat gitu. Mungkin dari denial dulu takut, terus mendengarkan pendapat sekitarnya, aku berobat alternatif ke sini nih, aku ke sini. Ya tidak menyalahkan juga, namanya juga seseorang yang baru saja datang divonis dengan CA kan pastinya kaget ya. Kita berikan ruang tapi jangan terlalu lama. Seperti itu. Karena prosesnya sangat cepat sekali. Kayak kejar-kejaran waktu ya.
Sudah ini? Sudah dijawab tadi. Pertanyaan yang apa itu? Yang IVA positif. Oh, yang IVA positif. Oke, sudah ya untuk IVA positif tadi ya. Vira yang menyusui satu payudara itu belum ya itu ya tadi ya? Oh ya, sama ya prinsipnya ya. Ketika divonis CA salah satu payudara dan posisinya ibu menyusui, apakah boleh disusukan dok? Untuk payudara yang sehat tetap harus mendapatkan rekom dari dokter yang merawat ya. Khawatirnya apa? Khawatirnya ibu tersebut mendapatkan terapi kemoradio, jadi kan tidak bisa untuk disusukan seperti itu, oke? Oke, terima kasih banyak dokter untuk kesempatan Sama-sama. kali ini datang Sama-sama. rawuh ke rumah sakit kita. Tidak terasa sudah lebih dari 45 menit, tidak terasa mungkin kita sudah sampai di ujung acara pojok PKRS. Sadari bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi diri kita sendiri. Semua perempuan baik muda maupun dewasa perlu mengenal payudaranya. Cinta pada orang lain dimulai dari cinta pada diri kita sendiri. Kenali payudaramu, sayangi dirimu, dan jangan ragu periksa bila ada perubahan. Terima kasih kepada narasumber kita yang selalu semangat dan cantik ini. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan dokter sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Terima kasih juga kepada Sobat PKRS yang setia menemani kita di sini. Demikian Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Ada sedikit kata mungkin untuk Hari Ibu kali ini. Ibu dapat menggantikan siapapun, tapi tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang luar biasa dan doa terbaik untuk kalian dari kami. Izinkan saya Reni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.